Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunya wad din Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya dan berapa banyaknya. Di antara nikmat yang banyak itu ada dua nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mari dua nikmat besar ini selalu kita jaga, selalu kita pelihara. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dua nikmat besar ini tetap bersama kita sampai akhir hayat memisahkan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqamah di jalan itu dengan cara kita pelajari, kemudian kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, jalan yang telah diarahkan, jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita nanti sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa riwayat hadis, Ibunda Aisyah pernah menggambarkan bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap alam ini. Ibunda Aisyah berkata, "Idza takhayyalatis sama taghayyara wajhuhu." Kalau berubah langit, ada awan hitam di langit, ada angin di langit, wajah Rasulullah itu pun ikut berubah. Fa'aqbala wa adbara. Beliau ke depan, beliau ke belakang, seperti orang gelisah. Fa'idha amtarat, kalau turun hujan, surriya'an, beliau merasa lega. Kata Bunda Aisyah, wa araftu zalika min wajhihi. Aku tahu hal itu dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku beranikan menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
Engkau kan seorang nabi, engkau seorang rasul. Limaza yahsulu zalika anka? Kenapa itu bisa terjadi kepada engkau? Engkau hidup bersama orang-orang mulia, engkau juga mulia. Tapi kenapa sedikit ada perubahan di langit, engkau seperti merasa gelisah sekali? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban ini kami kira mohon digarisbawahi. Ya Aisyah, la'alla kama qaulu qaum 'ad. Ya Aisyah, semoga ini tidak seperti yang dikatakan oleh kaum 'ad. Kaum 'ad itu kalau kita baca, ketika terjadi awan hitam di langit, ketika ada angin, istabsyaru, mereka senang gembira sekali. Mengira apa? Mengira ini akan turun hujan. Ini akan membasahi ladang kita. Ini akan membuat tanaman kita subur. Hujan mau turun. Ternyata di situ azab mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa aman dan nyaman dari azab Allah. Sebagaimana kita baca kaum 'ad itu bermaksiat, melanggar perintah Allah, maka Allah azab mereka dengan angin topan 8 hari 7 malam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu juga dijelaskan, ketika terjadi angin yang kencang, beliau sering berdoa. Rasul kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang akan datang. Kemudian ketika hujan, beliau pun berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ada beberapa hal yang harus betul-betul kita paham. Sebenarnya kemaksiatan yang dilakukan, perintah Allah yang dilanggar, itu kita jangan berpikir dan meyakini tidak akan terjadi apa-apa. Tidak. Bahkan kalau kita biarkan, kita tidak ikut mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, ini bisa menyebabkan akibat yang sangat fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai beliau bersumpah dalam hadis Tirmizi ini. Rasul bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi diri Muhammad ini berada dalam genggaman Allah itu. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian itu harus betul-betul beramar ma'ruf dan harus betul-betul bernahi mungkar dalam masyarakat kalian. Kalau tidak, kata Rasulullah, au yushikanallah ayyab'asa iqaban minhu. Kalau itu tidak kalian lakukan, maka Allah akan menggantinya dengan iqaban minhu, dengan azab, dengan bencana gantinya. Yang lebih parahnya lagi, wa tad'una fala yustajabu lak. Kamu berdoa tapi tidak dikabulkan doamu. Ini konsekuensi kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka penting sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Penting sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi, penting sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita mulai dari diri kita, kemudian kita teruskan kepada keluarga kita, kemudian kalau bisa kita teruskan kepada masyarakat kita. Kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, beliau seperti membariskan orang-orang yang ingin berhijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun, ada 5. Izabtulitum bihinna, mudah-mudahan kalian jangan sampai terlibat dalam 5 hal ini. Wa a'udzu billahi an tudriku bihinna, dan aku bermohon kepada Allah semoga yang 5 hal ini tidak kalian lakukan dan tidak kalian jumpai. Apa yang 5 hal ini? Mari bersama-sama kita lihat dan kita deteksi apakah sudah ada di tempat kita atau belum. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tazhar al-fahishah fi qaumin hatta yu'linu illa fasha fihimul amrad allati lam takun fi aslafihim. Apabila di tempat itu, di sebuah komunitas itu, di sebuah kaum itu sudah merebak fahisyah, perzinaan, hatta yu'linu, dikerjakan terang benderang, tidak pakai sembunyi lagi, tidak pakai malu lagi. Kalau itu sudah mulai terjadi, apa yang akan turun, kata Rasulullah? Yang akan turun adalah wabah penyakit. Yang wabah itu tidak pernah kita dengar masa yang lalu. Coba bayangkan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wabah itu turun, itu yang kena wabah bukan hanya pelaku maksiat. Yang diserang bukan hanya pelaku kejahatan, tapi yang rajin sujud pun ikut kena. Ini apabila kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanqusu mikyala wal mizan illa ukhizu bis sinin wa syiddatil maunah wa jawri sultani alaihim. Kalau seandainya timbangan sudah mulai dikurangi dan dicurangi, yang KW dibilang asli, 9 on dikatakan sekilo, apa yang akan terjadi? 3 yang akan terjadi. Yang pertama, gagal panen. Yang kedua, susah mencari penghidupan. Kadang-kadang aneh, kita sering dengar bahwa negara kita kaya, tongkat kayu jadi tanaman. Tapi sering juga terdengar bahwa sulit mencari penghidupan hari ini. Mungkin yang kedua ini bisa sedikit kita renungi. Dan mari kami mengajak kita semua untuk jujur dalam timbangan, untuk jujur dalam jual beli, semua kita. Yang ketiga, kalau itu sudah mulai merebak di sebuah kaum, maka Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Tentu ini pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'u zakata amwalihim. Apabila sebuah komunitas itu, sebuah kelompok itu, sebuah masyarakat itu sudah enggan bayar zakat. Zakat sudah dipandang sebelah mata, sudah dicari celahnya untuk tidak bayar zakat. Apa yang terjadi? Illa muni'u al-qatratu minas sama, maka Allah pun akan menghentikan hujan dari langit. Alhamdulillah, kemarin hujan, dan mungkin sebentar lagi hujan juga. Dan mungkin ini berita baik, ini pertanda baik kita masih rajin bayar zakat.
Tapi sambungan hadisnya juga perlu untuk kita renungkan. Kata Rasulullah, walaulal bahaim lam yumtar. Kalau bukan gara-gara hewan yang melata yang tidak punya dosa, anak-anak bayi yang masih menyusui yang tidak punya dosa, lam yumtaru, tidak akan turun hujan. Maka mudah-mudahan kita perhatian dengan zakat. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanqusu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu aduwan min ghairihim fa'akhazu ba'dama fi aidihim. Kalau seandainya sebuah komunitas itu, sebuah masyarakat itu tidak mau lagi mengindahkan janji-janjinya kepada Allah, perintah-perintah Allah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah, salat dianggap sebagai hal yang tidak penting, alasan dicari-cari. Kalau itu sudah mulai banyak kita lihat dan terjadi, dan kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka kata Rasulullah, siap-siap Allah akan membiarkan musuh-musuh orang Islam ini masuk ke tempat kita dan bisa menguasai dan mengambil apa yang kita miliki. Begitu tertulis dalam hadis. Sebenarnya solat yang kita lakukan ini, perintah Allah yang kita patuhi, itu semua sebenarnya hanya untuk kita, kemaslahatan kita, kebaikan kita. Dan marilah kita beramar ma'ruf di situ dan mencegah kemungkaran kalau memang kita melihat. Tentu mencegah kemungkaran ini harus dengan bil ma'ruf juga, dengan cara-cara yang baik juga, dengan penuh adab juga. Dan yang terakhir kata Rasulullah yang kelima, lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wala bi sunnati Rasulillah. Kalau seandainya pemimpin kaum itu tidak mau lagi menerapkan hukum Allah dan hukum Rasulullah, tapi tentu kita sama-sama tahu landasan hukum kita hari ini adalah hukum Allah dan hukum Rasulullah. Apalagi kita tinggal di Aceh ini, alhamdulillah. Kalau sempat itu dilanggar, artinya misalnya jelas-jelas minuman keras itu haram, kita tahu itu. Jelas-jelas perjudian itu haram, lalu dilegalkan dan dihalalkan. Ini yang dinamanya menentang perintah Allah. Kalau itu sudah terjadi, maka Rasulullah mengingatkan kita, ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan jadikan morat marit di tempat itu. Itetahi bagin ini, mesrit bagin su. Diperbaiki sebelah sini, rusak sebelah sana. Itu yang akan terjadi. Coba kita merenung sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, terus turun azab yang 5 tadi, apakah yang hanya kena mereka-mereka yang bermaksiat saja? Tidak. Yang kena semuanya, yang merasakan imbasnya semuanya. Bahkan dalam hadis yang tadi dikatakan, berdoa saja sudah tidak dikabulkan lagi. Tentu ini hal yang menurut kami cukup memprihatinkan dan mengerikan sekali. Maka kami mengajak kepada diri kami sendiri, tembusannya pada sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita beramar ma'ruf. Kita ajak orang-orang yang bisa kita ajak dengan ma'ruf.
kepada kebaikan-kebaikan, kepada perintah Allah, dan mari kita cegah kemungkaran kalau memang kita lihat. Rasulullah sudah mengingatkan kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Mungkin ini wilayah pemerintah, membuat aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi mengatakan fa illam yastati', kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fabilisani, maka cegahlah dengan lisannya. Mungkin ini wilayah MPU dan para ulama. Melalui mimbar Jumat ini, mari sama-sama kita sampaikan, kalau itu merupakan kemungkaran, sampaikan kemungkaran. Dan yang terakhir, fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Mungkin ini wilayah kita masyarakat, benci kegiatan mungkar itu, jangan malah didukung. Bencilah kegiatan mungkar itu. Walaupun Rasul mengatakan wazalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama ke arah itu. Mari sama-sama kita ambil peran. Mari sama-sama kita berjuang. Mari sama-sama kita bekerja untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini wajib hukumnya. Tapi tentu kita harus ingat, kita sampaikan amar ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf, dan kita cegah kemungkaran itu juga kita usahakan tidak menghasilkan kemungkaran berikutnya. Kita mencegah kemungkaran, jangan sampai menghasilkan kemungkaran berikutnya. Artinya tujuan kita untuk mencegah kemungkaran adalah memperbaiki yang rusak, bukan malah menambah kerusakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya, dari iqabnya, karena kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, karena kita ingin patuh kepada perintahnya, karena kita berusaha untuk menjauhkan larangannya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa da'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.